Kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi teman-teman ya, meskipun Malaysia kenaikan signifikan, tetap harganya itu kalau dibandingkan dengan harga yang ada di Indonesia itu masih stabil. Malaysia masih murah loh. Banyak TKI yang masih mengejar ringgit. Kalau memang kebutuhan di sana mahal, pastinya tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia otomatis pasti pulang, teman-teman. Gak bakalan di sana, gak bakalan bertahan sampai puluhan-puluhan tahun di sana. Berhubung mereka merasa hidup di Malaysia jauh lebih murah dibandingkan hidup di Indonesia. Kan di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya ya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebuah video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Persenan, teman-teman ya. Dan video ini bertajuk tentang Malaysia Surat Indonesia gagal. Fakta sebenarnya justru mengejutkan. Malaysia mengatakan Indonesia gagal. Ya, faktanya memang seperti itu. Apalagi yang mau disembunyikan, teman-teman? Adakah Malaysia dan Indonesia, Malaysia gagal, Indonesia enggak? Yang gagal itu Indonesia, bukan Malaysia, teman-teman ya. Oke. Saya penasaran dengan videonya seperti apa, dan buat teman-teman yang ingin nonton video aslinya, nanti link daripada video ini ada di kolom deskripsi. Oke, seperti videonya, jom kita bahas bersama. Let's go. Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena konflik terbuka, melainkan karena narasi yang berkembang di ruang media dan opini publik. Sejumlah pemberitaan, khususnya yang berkembang di Malaysia, mulai menggambarkan Indonesia sebagai negara yang tengah menghadapi berbagai kegagalan. Narasi tersebut menyentuh banyak aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Indonesia, yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto, kerap diposisikan seolah berada dalam kondisi yang tidak stabil dan tertinggal. Namun, di tengah derasnya arus informasi tersebut, muncul pertanyaan yang layak untuk kita renungkan bersama. Apakah gambaran tersebut benar-benar mencerminkan realitas yang ada, atau justru merupakan bagian dari framing yang tidak sepenuhnya objektif? Dalam dinamika hubungan antar negara, terutama yang memiliki kedekatan geografis dan historis seperti Indonesia dan Malaysia, persepsi publik seringkali dibentuk bukan hanya oleh fakta, tetapi juga oleh sudut pandang dan kepentingan tertentu. Sebagai masyarakat Indonesia, penting bagi kita untuk tidak langsung menerima narasi tersebut tanpa melakukan telaah yang lebih dalam. Sebab, dalam banyak kasus, ketika suatu negara menyoroti kelemahan negara lain, perhatian terhadap kondisi internalnya sendiri justru menjadi kurang mendapat sorotan. Hal inilah yang kemudian mendorong kita untuk melihat lebih jauh kondisi yang sebenarnya terjadi di Malaysia saat ini, di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Malaysia juga tengah menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Salah satu isu yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat adalah tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Tekanan ekonomi yang sedang meningkat, padahal ringgit sedang mengkukuh, teman-teman ya. Artinya, dolar terhadap ringgit itu yang awalnya 1 US dollar itu setara dengan 4 ringgit Malaysia, sekarang menjejak ke 3 ringgit Malaysia, teman-teman ya. Apa yang membuat Malaysia tertekan terhadap krisis ini? Pangan. Enggak. Beras di Indonesia, di Malaysia ya stabil harganya atau enggak semahal Indonesia. Justru yang gagal itu negara ini, teman, Indonesia, teman-teman ya. Kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi teman-teman ya, meskipun Malaysia kenaikan signifikan, tetap harganya itu kalau dibandingkan dengan harga yang ada di Indonesia itu masih stabil. Malaysia masih murah loh. Banyak TKI yang masih mengejar ringgit. Kalau memang kebutuhan di sana mahal, pastinya tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia otomatis pasti pulang, teman-teman. Gak bakalan di sana, gak bakalan bertahan sampai puluhan-puluhan tahun di sana.
Berhubung mereka merasa hidup di Malaysia jauh lebih murah dibandingkan hidup di Indonesia. Kan di sana. Yang gagal siapa? Justru yang gagal adalah negara Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya, teman-teman ya. Bahan pangan yang sebelumnya relatif stabil kini menunjukkan fluktuasi yang membuat masyarakat harus menyesuaikan kembali pola konsumsi mereka. Kondisi ini tentu memberikan dampak yang paling besar bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang memiliki daya tahan ekonomi lebih terbatas. Tidak hanya itu, kekhawatiran terkait ketersediaan pasokan pangan juga mulai muncul di beberapa wilayah. Hal ini menambah beban psikologis masyarakat karena ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial untuk memastikan stabilitas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, berbagai kritik mulai bermunculan, mempertanyakan efektivitas kebijakan yang telah diambil. Di sisi lain, isu ketimpangan sosial juga semakin mengemuka. Ada anggapan bahwa realitas kemiskinan di Malaysia tidak sepenuhnya terekspos ke publik. Narasi mengenai stabilitas ekonomi nasional seringkali tidak sejalan dengan kondisi yang dialami oleh sebagian masyarakat di lapisan bawah. Ketika indikator makroekonomi menunjukkan angka yang positif, hal tersebut belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata di tingkat mikro. Inilah yang kemudian menimbulkan kesenjangan persepsi antara apa yang ditampilkan dan apa yang dirasakan. Salah satu perkembangan yang cukup menyita perhatian adalah krisis ketenaga kerjaan yang terjadi di wilayah Selangor. Pada bulan Maret 2020, Krisis ketenaga kerjaan di daerah Selangor, teman. Padahal di daerah saya banyak yang berada di Selangor, teman. Kerja di Malaysia. Orang Indonesia kampung saya ini kerja di negeri Selangor, teman-teman ya. Saya nanya kemarin tempatnya di mana, di Selangor. Banyak orang Madura di sana. Krisis ketenaga kerjaan apanya? Malaysia itu semakin banyak pekerja-pekerja dari asing, teman-teman ya. Karena mereka merasa kenapa kerja di Malaysia, karena gaji di Malaysia itu kalau ditukarkan ke mata uang negaranya itu lebih besar, teman-teman ya. Artinya mereka merasa gaji di Malaysia besar. Itu kenapa mereka bertahan. Yang kedua, karena harga-harga pangan di Malaysia itu jauh lebih murah, teman. Apalagi dengan Indonesia, jauh banget. 26, dilaporkan bahwa sekitar 5.900 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil, mengingat Selangor merupakan salah satu pusat ekonomi utama di Malaysia. Ya. Dampak dari gelombang PHK ini sangat terasa, terutama bagi mereka yang kehilangan sumber penghasilan secara tiba-tiba. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, mencari pekerjaan baru menjadi tantangan yang tidak mudah. Persaingan semakin ketat, sementara peluang yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Situasi ini diperparah oleh kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada tenaga kerja lokal. Di tengah meningkatnya angka pengangguran, justru muncul rencana untuk mendatangkan puluhan ribu pekerja asing. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang merasa bahwa peluang kerja bagi warga lokal semakin sempit. Mereka mempertanyakan keadilan dalam sistem ketenaga kerjaan yang berlaku. Di satu sisi, pekerja lokal dihadapkan pada berbagai persyaratan yang ketat, sementara di sisi lain, pekerja asing dianggap lebih mudah untuk masuk ke pasar kerja. Kondisi ini menciptakan ketegangan sosial yang cukup signifikan. Dalam konteks ini, isu pekerja migran, termasuk dari Indonesia, menjadi sangat sensitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja asal Indonesia seringkali menjadi sorotan dalam berbagai pemberitaan di Malaysia, terutama ketika terjadi kasus-kasus tertentu. Ingat teman-teman ya, kasus-kasus yang terjadi di Malaysia ketika banyak tenaga kerja Malaysia itu diimigrasi atau dipukul oleh polisi Malaysia karena mereka itu berangkat dengan secara ilegal, haram teman-teman ya. Kalau berangkat dengan dokumen resmi, mereka akan dapat perlindungan karena
kerajaan bertanggung jawab. Kalau secara ilegal, ya mereka akan dipersulit juga, dibui teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, akan saya tunjukkan beberapa cuplikan sebuah video yang viral sekali di Indonesia dan disoroti oleh media Malaysia kemarin teman-teman ya, tentang pidato Presiden Indonesia yang mengatakan rakyat di kampung itu tidak pakai dolar. Jadi jangan khawatir ketika dolar sedang menguat, rupiah sedang anjlok, semakin anjlok. Jangan khawatir, itu gak akan pengaruh. Padahal sangat berpengaruh teman-teman. Rakyat semakin tercekik, rakyat semakin kesulitan buat beli beli kebutuhan pokok teman-teman. Kita coba lihat videonya seperti apa. Ini yang disebut Indonesia gagal, Malaysia enggak. Akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Orang rakyat di desa gak pakai dolar, teman. Memang iya. Jangankan di desa, di perkotaan saja belanja sesama rakyat Indonesia itu tidak pakai dolar, pakai rupiah. Yang dimaksud dolar anjlok itu akan berpengaruh besar kepada rakyat. Itu ketika kita belanja ke luar negeri seperti bahan bakar minyak itu kan pakai dolar, bukan pakai rupiah. Maka disitulah dampaknya akan dirasakan oleh rakyat. Makanya beras yang katanya kita swadaya beras terbesar di dunia itu mahal. Yang minyak kita saja, minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah yang awalnya harganya 17.000 per satu bungkus, sekarang sudah naik 22.000, teman-teman. Itu disebabkan karena anjloknya mata uang rupiah terhadap dolar, teman-teman ya. Iya kan? Pangan aman. Pangan Jadi, aman. Saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Entah apa. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos. Iya apa, memang. Ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman. Memang aman, negara stok pangan sampai 500 juta ton dan lain sebagainya. Tapi yang membuat gak aman itu perut rakyatnya loh Pak. Jangan cuma berbicara omong-omong saja. Energi aman. Ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Syah. Iya, dampaknya akan berpengaruh. Lihat 2 bulan 1 tahun nanti. Banyak yang diberikan yang kuasa. Tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia. Nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas. Begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Lanjut. Dolar begini, dolar begitu, rupiah begini, rupiah begitu. Rakyat di desa tuh nggak ada yang pakai dolar kok. Guys, bener kok kata Pak Prabowo, orang di desa emang nggak ada yang pakai dolar. Di kota aja nggak ada yang pakai dolar. Kita kalau belanja di warung, di Indomaret, di mana-mana nggak ada yang pakai dolar. Bener dia. Bismillah komisaris. Aduh, sekelas kepala negara harusnya sih nggak bikin statement kayak gitu ya. Kemarin dia bilang IHSG anjlok, orang desa nggak ada yang main saham. Sekarang dolar makin naik, rupiah melemah. Udah mau 18.000 dibilang orang desa nggak ada yang pakai dolar. Ya emang orang di desa di kota nggak ada yang pakai dolar, tapi karena dolar naik, rupiah melemah, itu apa-apa jadi mahal, Pak. Bapak nggak tahu kan, sekarang minyak goreng itu 2 liter nih, sekarang harganya nggak ada yang di bawah 40.000. Gula juga kita masih impor. Kedelai tuh orang desa kan juga makan tahu tempe gitu. Itu semua kan impor, pakai bayarnya di sana pakai dolar. Jadi karena belinya pakai dolar, apa-apa jadi makin mahal. Ini basic knowledge kayak gini tuh nggak pernah belajar apa gimana? Terus apa lagi? Orang-orang di desa, petani, beli pupuk. Pupuk kan impor, sebagian besar impor. Ini makin mahal, nanti petani makin nggak bisa beli, makin susah. Ini aja sekarang harga barang-barang udah naik. Kalau misalnya makin melemah rupiah, bisa-bisa naik lagi. Yang dirugiin siapa ya? Rakyat. Jujur gue malu sih sekelas presiden bikin statement kayak gitu. Semoga teman-teman Bapak nggak ada yang denger ya, teman-teman Bapak yang dari 28 negara yang Bapak kunjungi selama 1,5 tahun Bapak menjabat, semoga mereka...
Rakyat desa memang nggak pakai dolar kok. Karena rakyat desa di Indonesia masih hidup di zamannya Angling Darmo. Iya, Kemana-mana nggak pakai kendaraan bermesin, nggak butuh bensin. Pakai naga transportasinya, pakai elang. Ho, 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 gitu Pak. Betul Pak. Terus orang Indonesia kalau mau mencari ilmu nggak butuh sekolah, nggak harus ke sekolah. Tinggal ke Mak Lampir, tinggal ke Sudawirat, belajar ajian rengka gunung. Itu Pak. Aduh. Terus kalau mau ke luar negeri, mau kemana-mana, itu nggak pakai pesawat Pak, enggak. Nunut sama Jini Ojini Pak, ngilang. Bus. Itu Pak. Hah? Terus, kalau pengen makan, itu nggak beli masyarakat Pak. Minta sama Jin Janjun. Dikasih makan udah Pak. Itu. Aduh, Masyarakat lucu. Indonesia itu enak, dolar itu nggak butuh, nggak penting. Kalau butuh telepon, nggak telepon, langsung video call Pak. Pakai cermin apa itu, ajaib itu. Nah, itu cerminnya Mak Lampir itu yang bisa melihat itu. Video callan pakai itu Pak. Aduh. Terus kalau pengen sesuatu, pengen HP, pengen motor, pengen barang-barang yang luar biasa itu, tinggal manggil Eneng Pak. Neng kaos kaki ajaib itu Pak, keluar Pak. Ya, terima kasih Bapak. Indonesia masih dipertahankan di era sengkang baplang Pak. Nih rakyat di desa tak guna dolar, disoroti media luar loh. Presiden Memalukan Indonesia Indonesia ini. Prabowo Subianto memberi reaksi santai terhadap kejatuhan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat dengan memaklumkan rakyat di kawasan luar bandar tidak menggunakan mata wang asing itu dalam kehidupan harian mereka. Prabowo berkata penyusutan nilai rupiah tidak memberi kesan langsung kepada kebanyakan rakyat, terutama di desa yang lebih menumpukan kepada keperluan asas seperti makanan dan tenaga. Entah apa saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, Chaos. akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Iya, memang aman Indonesia ini. Si presiden ini hanya memikirkan negaranya saja, tapi tidak dipikirkan rakyatnya loh. Kenapa kok bisa rupiah ini anjlok sampai saya cek terbarunya teman-teman ya, karena beredar katanya hampir 18.000 per itu teman, per 1 US dollar teman-teman ya. 17.600 loh. Kemarin saja sempat 17.500, sekarang semakin terus naik 17.600 teman-teman. Gila dolar. Semakin menguat. Ini akan dampaknya buruk banget. Kalau terus seperti ini dan menjejak ke 18.000 atau sudah mentok 18.500 saja, rakyat akan menjerit teman-teman ya. Rakyat siapa? Rakyat Indonesia. Makanya saya katakan Indonesia gagal teman-teman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu. Dalam ucapannya, beliau turut menyindir pihak yang sering menggambarkan ekonomi Indonesia sedang menuju kehancuran hanya kerana nilai rupiah terus melemah. Tegas Prabowo, ketahanan ekonomi Indonesia masih berada dalam keadaan baik dan stabil, terutama dalam sektor makanan dan tenaga di tengah Iya, makanan di Indonesia emang stoknya besar. Rakyat kecil loh yang nggak mampu beli makan teman-teman ya. ketidaktentuan global. Dalam ucapan sama, beliau turut menyentuh soal kesetiaan Republik itu dengan mendakwa rakyat biasa masih setia kepada negara, sebaliknya ada pemimpin yang gagal menjaga kepentingan rakyat selepas memperoleh kuasa. Nilai tukar rupiah dilaporkan berada pada paras sekitar RM17.592 berbanding $1 Amerika pada Sabtu, selepas mencecah RM17.614 sehari sebelumnya. Tuh teman-teman ya. Yang gagal siapa? Malaysia apa Indonesia? Yang gagal Indonesia teman-teman ya. Indonesia. Namun,
Penting untuk diingat bahwa generalisasi terhadap seluruh pekerja migran merupakan pendekatan yang tidak adil. Mayoritas pekerja migran bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi negara tujuan. Oleh karena itu, melihat persoalan ini secara proporsional menjadi sangat penting. Kita tidak boleh terjebak dalam stereotip yang merugikan, baik bagi pekerja migran maupun bagi hubungan antar negara itu sendiri. Dalam jangka panjang, pendekatan yang lebih adil dan manusiawi akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Selain persoalan ekonomi dan ketenaga kerjaan, dinamika politik di Malaysia juga menunjukkan adanya ketegangan yang cukup kuat. Kritik terhadap pemerintah mulai disuarakan secara terbuka, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sejumlah anggota parlemen menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dinilai tidak selaras dengan kondisi di lapangan. Kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi menjadi salah satu isu utama yang disoroti. Masyarakat merasa bahwa tidak semua informasi disampaikan secara terbuka, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Dalam struktur kenegaraan Malaysia, peran Sultan Ibrahim sebagai simbol kekuasaan juga menjadi bagian dari dinamika yang sedang berlangsung, terutama ketika kebijakan pusat dan daerah tidak selalu berjalan seiring. Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan berakhirnya sejumlah program pembangunan, seperti rancangan pembangunan Selangor periode sebelumnya. Hingga memasuki tahun 2026, belum terlihat kejelasan mengenai arah kebijakan selanjutnya. Ketiadaan roadmap yang konkret menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pembangunan di wilayah tersebut. Di tengah berbagai tantangan domestik, Malaysia juga harus menghadapi tekanan dari faktor global. Ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok, serta fluktuasi harga energi menjadi variabel yang tidak dapat dihindari. Dampak dari kondisi global ini terasa langsung dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui kenaikan harga bahan bakar. Energi merupakan komponen penting dalam berbagai aktivitas ekonomi. Ya, sampai di situ saja videonya, teman-teman ya. Mohon dijawab yang gagal Indonesia apa Malaysia, teman-teman ya. Kita lihat faktanya yang sebenarnya. 1 ringgit Malaysia. Coba kita cek 1 ringgit berapa rupiah? Wih, 4.457 rupiah, teman-teman ya. Wow, semakin besar. Padahal kemarin saja itu masih 4.200. Kok semakin naik ya? Kok bisa rupiah semakin buruk loh? Ini adalah bukti bahwa Indonesia ini gagal membuat rakyatnya makmur dan sejahtera. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, share. Jangan lupa juga please subscribe channel dari Panamir Batu Official. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.